Halo semuanya, perkenalkan saya Linawati SPD yang bertugas di SDN 5 Gelumbang. Saat ini saya mengajar di kelas 5A sebagai guru kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada yang sudah tahu apa itu proses pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita simak bersama-sama. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, di mana pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga berfokus pada proses dan konten atau materi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu filosofinya yaitu sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mengucapkan alhamdulillah atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, coba Ibu sebelum mulai pelajaran kita tepuk konsentrasi dulu, bisa? Bisa. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, siap belajar anak-anak simak? Siap. Coba sebelum mulai pelajaran Ibu mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Tujuannya agar kalian tahu bagaimana siklus air itu berjalan setiap harinya dan terus menerus. Itu tujuan kita. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam proses siklus air. Coba sebelum mulai pembelajaran Ibu mau tanya dulu. Pernah anak-anak semua main air hujan? Pernah. Gimana rasanya? Enak. Biasanya kalau kita sudah selesai mandi air hujan itu rasanya badan kita apa? Dingin. Nah, coba masih ingat waktu itu permainan kita apa ice breaking kita tentang ber. Biasanya bunyinya ber kan? Coba ber 1 kali, ber 2 kali, ber 3 kali, berkali-kali, berciki ber,
pendapat. Ada lagi pendapat yang lain? Dari mana air hujannya datang? Dari aula. Boleh, bagus. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bagaimana sih air hujan itu bisa turun ke bumi? Ya, perhatikan sebelum kita mulai pelajaran, coba dulu kita menyanyikan ada lagu seperti ini, nanti baru kita nyanyi. Ya, semuanya lihat ke depan. Ini lagunya tentang apa? Iramanya tentang irama lagu beca. Bisa? Bisa. Mulai ya. Beberapa istilah yang kalian sebutkan. Yang pertama dari mana ini tadi, dari evaporasi, meresap ke bumi. Kemudian lihat. Yang pertama apa ini tadi? Evaporasi. Laut, sungai menguap disebut evaporasi. Pernah tidak kalian merasakan siang hari itu udaranya sangat panas? Pernah. Terik sekali udaranya. Tapi kemudian tiba-tiba malamnya turun hujan. Kira-kira hujan itu dari mana asalnya? Dari laut dan sungai menguap. Ya, tadi terjadinya itu laut sungai menguap. Menguap tadi dikarenakan apa? Karena panas matahari. Bagus sekali, Pak. Nah, ini disebut namanya evaporasi. Itu langkah yang pertama dari siklus air. Kemudian ada lagi tadi yang kamu nyanyikan, berdasarkan yang kamu nyanyikan. Setelah evaporasi, kondensasi. Ada apa lagi? Ada kondensasi. Air yang menguap tadi apa? Kemana dia? Ke atas ya, membentuk awan. Yang awalnya awannya putih, kemudian karena banyak penguapan tadi terjadinya kondensasi, membentuk awan. Kemudian selanjutnya tahapan selanjutnya apa lagi? Presipitasi. Air karena banyaknya uap tadi, lama-lama awannya apa? Menjadi apa? Menjadi berat. Boleh apa lagi? Hitam, berwarna hitam. Kemudian kalau sudah kita bisa lihat setiap hari, misalnya ada awannya berubah menjadi hitam, berarti dia akan tandanya turun hujan. Nah, turun hujan ini terjadinya yang disebut namanya presipitasi. Turunlah hujan. Ketika hujan sudah turun, dia mengalami apa lagi namanya? Tandanya apa? Mengalami apa setelah hujan turun? Infiltrasi. Apa? Infiltrasi tadi apa? Meresap ke bumi. Meresap ke bumi dan kembali ke sungai. Kemana lagi? Danau. Kemana lagi? Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu kasihkan ini, Ibu mau membagi 3 kelompok kelas ini sesuai dengan awal pembelajaran kita waktu itu, sesuai dengan minat belajar kamu.
Yang ini dibagi menjadi kelompok visual. Dia yang hobi menggambar, yang minatnya melukis. Ibu kelompokkan di sini menjadi kelompok visual. Kemudian ada lagi yang kelompok auditori. Ini yang anaknya ibu kemarin sudah dicek waktu kita awal pembelajaran, yang pintar menjelaskan, yang memberikan menulis hobinya ya. Jadi ibu kelompokkan menjadi kelompok auditori. Nah, yang satu lagi ini kelompok kinestetik. Dia senangnya bergerak mempraktekkan apa. Jadi kita kelompokkan di sini menjadi kelompok kinestetik. Jadi kelas ini sudah ibu bagi kelompoknya sesuai dengan minat kalian masing-masing. Nah, nanti ibu kasih tugas berdasarkan minat belajar kamu. Yang visual ibu suruh menggambar. Nanti yang auditori dia menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air. Kemudian kinestetik karena dia hobinya praktek berjalan, nanti ibu suruh mempraktekkan bagaimana terjadinya hujan. Paham semua anak-anak? Oke, sekarang coba ibu bagi yang ini. Ibu kasih tugas yang kelompok visual, silakan kalian gambar bagaimana bentuk dari siklus air, ya. Boleh, silakan ini. Kemudian kelompok auditori nanti menjelaskan, dicari dulu ya nak, pengertian tahapan dari siklus air itu apa, kemudian siklus air, evaporasi, dicari pengertiannya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian kelompok kinestetik, atur bagaimana supaya kalian bisa mempraktekkan ke depan bagaimana terjadinya siklus air. Boleh. Coba ada yang mau usul. Kira-kira ada yang mau jadi apa? Oh, ini Farah. Oke, Farah mau jadi mataharinya. Satu lagi, Firly mau jadi apa? Awan putih, bagus. Kemudian awan hitam. Si ini jadi hujan. Jadi hujan. Yang lain boleh berdiskusi untuk menjelaskan bagaimana nanti prakteknya. Sekarang silakan bekerja. Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti baru presentasi ke depan masing-masing kelompoknya. Oke ya, silakan bekerja ya. Oke, bagaimana anak? Sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing kelompok? Oke, kalau sudah, sekarang coba ibu mau lihat bagaimana kelompok visual. Boleh ke depan menunjukkan kreasi dan karyanya dalam menggambar siklus air. Ayo. Oke. Wah, bagus-bagus tidak anak? Bagus. Keren-keren ya gambarannya. Ternyata memang anak ini yang maju ke depan kelompok visual sangat baik, sangat bagus dalam hal menggambar sesuai dengan minatnya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke, terima kasih kelompok visual sudah memberikan gambaran yang sangat bagus. Kemudian ayo kelompok kedua, kelompok auditori, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Boleh semuanya ke depan. Oke, ayo mulai. Kelompok audit, ayo. Bagaimana kata ibu ketika temannya maju ke depan, yang lain? Ya, saling menghargai. Oke, boleh kelompok auditori yang senangnya menjelaskan. Oke, boleh. Salam dulu. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan tentang siklus air. Oke. Apa pengertian dari siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi merupakan tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke bumi melalui tahapan kondensasi, presipitasi, evaporasi, transpirasi, dan infiltrasi. Siklus ini selalu terjadi terus-menerus tanpa memiliki akhir secara berulang. Proses daur ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Tahapan dan urutan siklus air. 1. Evaporasi. Proses ketika air yang ada di laut
rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atmosfer. 2. Transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan. 3. Kondensasi. Proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling berdekatan satu sama lain, sehingga akan menggumpal sebagai awan. 4. Presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. 5. Infiltrasi. Singkatnya adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Infiltrasi jadi salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang memainkan peran penting untuk mendistribusikan air hujan sehingga sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Beberapa faktor yang berpengaruh pada kelangsungan daur air adalah cahaya matahari, suhu udara, arah angin, dan kelembapan udara. Kali ya penjelasan dari kelompok auditori. Tepuk tangan semuanya. Kelompok auditori sudah memberikan penjelasan yang sangat lengkap dari pengertian siklus air, langkah-langkah bagaimana terjadinya siklus air itu. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok auditori. Boleh silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan melihat persembahan dari kelompok kinestetik yang akan memperagakan bagaimana terjadinya siklus air. Boleh ayo kelompok kinestetik boleh. Ayo. Bagaimana Pratika? Kelompok kinestetik ini akan memperagakan bagaimana terjadinya siklus air. Boleh, ayo. Bagaimana? Yang menjelaskan boleh. Yuk. Ayo, jelas. Bagaimana? Jadinya siklus air. Ayo. Siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke bumi melalui tahapan kondensasi, presipitasi, evaporasi, transpirasi, dan infiltrasi. Siklus ini selalu terjadi terus-menerus tanpa memiliki akhir secara berulang. Proses daur air ini erat kaitnya dengan kehidupan sehari-hari. Tahapan dan urutan siklus air. 1. Evaporasi. Proses ketika air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Oke, mana mataharinya? Mataharinya datang. Mataharinya datang ke depan. Iya. Infrared sebagai matahari. Ya, menyinari, memberikan panas ke bumi. Oke, selanjutnya boleh. Dalam hal ini air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atmosfer. Naik ke atmosfer, kemudian ke awan. Mana awan putihnya? Dari matahari. Awalnya berasal dari kemudian jadi awan putih. Kemudian lagi ayo terus. 2. Transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan. 3. Kondensasi. Proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain, sehingga akan menggumpal sebagai awan. Nah, awan hitam keluar dari matahari menguap, kemudian jadi
Dari awalnya awan putih menjadi awan hitam. Kemudian terakhir, Turunlah hujan. nah hujannya datang ya. Jadi dari matahari tadi menguap, ada sinar matahari, air dan laut sungai menguap. Dari awannya berasal putih menjadi hitam, lalu turunlah hujan. Setelah turun hujan bagaimana Pak Silia? Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi. Air hujan itu akan mengalir ke sungai, danau, dan laut. Oke, bagus sekali ya. Peragaan yang sudah dilakukan oleh kelompok yang satu. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Terima kasih matahari, terima kasih awan ya. Bagus sekali. Nah, kalian sudah mempelajari, sudah ada kelompok visual maju, kelompok auditori sudah menjelaskan. Oke, boleh duduk kembali kelompok komunikasi. Jadi sudah paham pembelajaran hari ini tentang siklus air. Jadi seperti itulah setiap harinya berputar siklus air. Kamu bisa mengetahui bagaimana terjadinya hujan. Jadi jangan selama ini kok hujan turun dari mana, nggak tahu prosesnya. Jadi seperti itulah prosesnya, ya. Ya, Ibu rasa hanya ini pelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kedepannya kalian lebih baik lagi belajarnya. Ini sudah sangat baik, sudah berkelompok, kelompoknya sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok presentasi, visual dan auditori. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Untuk kedepannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.